Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi, Amazfit T-Rex 3. Akhirnya saya bisa melakukan pengetesan olahraga menggunakan smartwatch ini. Smartwatch yang dibanderol lumayan tinggi ya, 3,6 juta. Tapi sebenarnya kalau kita lihat fitur-fitur dari smartwatch ini sangat-sangat best value juga sih. Dan karena ini smartwatch mahal dan kualitas GPS-nya diklaim dia menggunakan dual band dan 6 sistem. Jadi pengetesannya sedikit berbeda ya, rutenya agak masuk-masuk ke jalan-jalan kecil. Nah, gimana performa GPS-nya? Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama, pengalaman lock GPS di Amazfit T-Rex 3 ini gak perlu diragukan lagi ya. Cepet banget ya, selama itu di tempat terbuka. Jadi untuk lock GPS jangan kamu cari lock pas di dalam rumah atau di bawah pohon yang lumayan lebat, itu bakal lumayan lama sih. Tapi kalau di tempat terbuka untuk ngelocknya aman, dan setelah ngelock meskipun kamu lari ke dalam hutan banyak pepohonan itu aman juga, nggak lepas-lepas. Nah, tapi kalau kamu misalkan lagi pengen ngirit baterai ya, GPS-nya nggak terlalu penting gitu ya, tinggal diatur aja di sini. Lebih butuh akurasi, lebih butuh hemat daya. Tinggal disesuaikan aja di sini. Dan pengetesan saya kemarin saya set di khusus ya, bukan di akurasi. Itu pun udah bagus banget sih. Nah, sekarang kita lihat data laporan olahraga di smartwatch ini. Kita masuk ke setting, kemudian ke riwayat latihan, dan di sini jelas ya ada 27 menit 43 detik tanggal 19 Oktober. Oke, di sini yang pertama seperti biasa ada rute, dan rutenya bisa lihat di situ. Jarang-jarang seperti ini ya. Biasanya kan cuma lurus bolak-balik, tapi sengaja dimasuk ya ke tempat-tempat kecil, ke jalan-jalan kecil. Kemudian di atas di sini ada 3 titik, itu artinya ada halaman ya di sampingnya. Nanti kita lihat. Selain peta di situ ada pace rata-rata, kemudian waktu ya. Jarak yang ditempuh tercatat 4,44 km. Kemudian di bawahnya di sini ada 171 itu BPM. Kemudian 160 itu tempo atau cadence. Kemudian 382 itu kalori yang terbakar. Kemudian rata-rata langkah, kemudian menanjak. Jadi ini ada altimeter, barometer dan tercatat di sini. Beda dengan smartwatch murah yang kadang altimeter, barometer ada tapi pas dipakai olahraga tidak ada catatan altimeternya ya. Di bawah di sini ada zona heart rate, kemudian ada kurvanya atau bagannya. Tertinggi di sini ada ya laporannya 197, terendah 91 dan rata-rata 171. Kita geser lagi di sini ada daya baterai ya, baterai tubuh. Kemudian performa waktu real rata-rata dan pace rata-rata. Kemudian pace tercepatnya di bawah di sini kecil. Dan udah segitu aja. Kemudian geser ke samping ya, di sini ada training effect 5,0, aerobik dan anaerobik 2,8 dengan beban latihan 226. Digeser ke bawah udah habis dan geser ke samping udah habis. Yang nanya di mana VO2 max-nya? Bukan di situ ya. VO2 max dipisah di status olahraga. Yap, di sini ada beban latihan yang tadi sama ya, 226 sedang poinnya. Kemudian geser lagi ke samping, di sini ada VO2 max-nya nih. Rata-rata 45 di warna hijau. Geser lagi ada recovery time. Jadi lengkap banget ya. Beda lah kalau smartwatch mahal mah. Sekarang kita lihat datanya yang diimport ke Zepp app. Di aplikasi Zepp silahkan masuk ke bagian latihan di sini. Ini dia lari outdoor, ini yang terbaru ya, sama tanggal 19 Oktober. Kita klik di sini. Ini dia tampilan awal pas kamu buka latihannya. Kita mulai dari atas dulu ya. Di sini ada tombol share seperti biasa ya. Ada edit nama, laporan latihan, watermark, export data, dan juga simpan track. Jadi pengaturannya lengkap banget. Ini simpan track bisa di save kemudian diimport ke smartwatchnya. Kalau itu ternyata rute baru ya. Kalau terdeteksi rute baru. Kemudian ekspor data, ini bisa diekspor GPX, TCX, dan juga format FIT. Ini jarang-jarang kita temukan ya, karena smartwatch lain biasanya ya nggak bisa sih untuk ke GPX. Kemudian watermark di sini
Kamu bisa pakai foto ala-ala Garmin dan Huawei gitu ya, atau Xiaomi. Ya, contohnya seperti ini. Ada beberapa contoh foto yang mereka sediakan, ya, template-nya. Kemudian untuk tanda airnya atau ya watermarknya juga bisa digonta-ganti seperti ini. Jadi banyak opsi. Kamu mau ngasih lihat heart rate, kamu mau ngasih lihat pace, mau semuanya lengkap beserta tempatnya juga ada. Kita kembali ke sini untuk laporan latihan, ini share screenshot gitulah. Dan terakhir di sini ada edit nama, ya bisa diedit ya nama olahraganya biar gak lupa gitu, olahraga di daerah mana, ya silahkan sesuaikan aja. Kemudian di sisi kanan map di sini ada km atau kilometer ya, kamu bisa klik dan juga hilangkan ya jarak kilometernya. Dari sini start, kemudian ke sini 1 km, muter 2, kemudian 3, kemudian 4. Kemudian icon dunia ya seperti biasa, ini untuk tampilan satelit dan ini untuk disamarkan gitu ya biar privacy gitu. Kemudian ini tentunya untuk positioning ya. Kita lanjut ke bawah, di sini ada summary dan di sini tertulis ya data by Amazfit T-Rex 3. Summary-nya bisa dibilang lengkap, tinggal klik aja ini. Ini sama juga dengan yang ada di aplikasi Garmin Connect ya. Kita geser lagi ke bawah, di sini ada catatan pribadi, kemudian tempo bagannya, kemudian detak jantung bagan, zona heart rate, performa waktu real, daya, baterai ya, kemudian ketinggian, kemudian distribusi gradien, SPM atau cadence, kemudian panjang langkah, efek latihan yang laporannya atau datanya sama persis dengan yang tadi tercatat di smartwatch, dan pace by kilometer. Nah, gimana setelah datanya otomatis upload ke Strava? Apakah banyak perubahan? Kita lihat. Nah, ini dia tampilan data di Strava. Jadi heart rate-nya ikut masuk ya. Meskipun sekali lagi saya pakai akun Strava yang bukan subscription. Jadi gratisan ya. Ada distance, average pace, moving time, elevation gain, kemudian calories dan juga average heart rate. Tapi di Strava ya, ini agak aneh, biasanya Amazfit itu selalu ada ya penyematan device-nya, di sini nggak ada. Dan ini perbandingan data setelah upload ke Strava ya. Tidak ada perubahan untuk distance, sama di 4,44 km. Begitu juga dengan kalori yang terbakar ya, sama persis di 382 kilokalori. Yang ada perbedaan di moving time ya, di Strava tercatat 27.44, sedangkan di Zepp 27.43. Itu pun 43-nya udah mepet banget ke 44. Jadi ya sama aja sih. Average pace 6 menit 14 detik. Sedangkan di Zepp 6 menit 13 detik. Dan heart rate pun sama ya di 171. Jadi gak ada perbedaan berarti ya data setelah diupload ke Strava. Nah, sekarang gimana perbandingannya dengan Garmin Forerunner 165? Oke, ini dia perbandingan Amazfit T-Rex 3 dengan Garmin Forerunner 165. Summary-nya seperti ini perbedaannya. Ya, kalau kita perhatikan perbedaan jarak dari kedua smartwatch ini bisa beda antara 50 sampai 60 meter ya. 4,50 km dan 4,44 km. Saya cek berulang di start dan juga finish, pembacaan GPS-nya sama ya, posisinya di situ. Start di situ, finish juga di situ. Tapi hasil pembacaan jarak yang ditempuhnya lumayan berbeda ya. Sekali lagi, 50 sampai 60 meter perbedaannya. Tapi untuk hasil track GPS-nya selama di perjalanan ya, saya cek di peta sih bagus-bagus aja ya. Ini Amazfit T-Rex 3. Gak terlalu banyak atau gak terlalu parah seperti smartwatch lain ya untuk keluar-keluar dari rute. Kecuali di belokan-belokan yang lumayan tajam dan banyak obstacle ya, obstacle tinggi ya seperti pohon-pohon gitu. Itu pun terjadi juga ya di Garmin Forerunner 165-nya. Ya, kamu bisa menilai sendiri ya gimana kualitasnya dari hasil video perekaman ini. Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke pace. Pace rata-ratanya lumayan mirip ya, di 6 menit 13 detik di Amazfit, sedangkan di Garmin 6 menit 9 detik. Gak bosan saya kasih tahu ya, ada perbedaan seperti ini karena ada perbedaan pencatatan jarak dan juga moving time ya, atau durasi latihan. Di pace terbaiknya ini yang lumayan jauh ya perbedaannya, setengah menit lebih.
5 menit 12 detik di Garmin, sedangkan di Amazfit 4 menit 30 detik. Kemudian untuk heart rate sensor nyaris identik ya, nyaris sama persis untuk maksimal dan juga rata-ratanya. Ya, perbedaannya cuma satu ya di rata-rata, 171 di Amazfit, sedangkan di Garmin 172. Dan maksimumnya sama di 197 BPM. Untuk pencatatan daya ya atau energi body ini rata-ratanya beda ya, 260 dengan 242. Begitu juga dengan maksimumnya 399 dengan 422 di Garmin. Kemudian untuk elevation bisa dilihat di bagannya atau kurvanya sama persis ya, tapi nggak identik, jadi ada perbedaan sedikit. Di Garmin tercatat maksimumnya 609 meter ya dari 589 meter. Sedangkan di Amazfit dari 587 ke 611 meter. Ada perbedaan pencatatan ketinggian 2 meter ya. Lanjut ke cadence atau irama ya, rata-ratanya sama di 160 tapi maksimalnya beda jauh. Lumayan, 170 SPM di Garmin dan 164 di Amazfit. Panjang langkah rata-rata nyaris identik ya, 100 cm atau 1 meter. Di Garmin 1,01 meter. Jadi ya kita anggap sama aja ya. Dan yang terakhir efek latihan. Sepengalaman saya untuk pembandingan efek latihan Garmin dengan smartwatch lain selalu lumayan bedanya banyak. Di Garmin 4,8 untuk aerobik ya masih lumayan meskipun agak berlebihan juga. Apalagi di Amazfit ya 5,0 ini udah merah, terlalu berlebihan.